Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Saudaraku seiman seakidah seperjuangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan terindah bagi hati kita untuk menghadapi hidup ini yang tenang. Satu di antara sekian nasihat dan panduan Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memberikan panduan dalam menghadapi kehidupan ini dengan satu rumus diantaranya, bahwa di balik musibah bisa jadi ada kenikmatan, dan di balik kenikmatan bisa jadi tersimpan musibah. Saya ulangi, bisa jadi dalam musibah yang menimpa kita ada kenikmatan, dan di balik kenikmatan bisa jadi justru Allah telah mempersiapkan musibah kepada kita. Saudaraku kaum muslimin, hidup ini tidak selamanya yang sesuai keinginan kita. Ada banyak hal yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang mungkin kita tidak suka, tapi rumus Al-Quran mengatakan wa asa an takrahu syai'a, dan bisa jadi apa yang kalian itu tidak suka, tapi ujungnya, akhirnya dan hikmahnya wa huwa khairul lakum, justru Allah sedang mempersiapkan sebuah kebaikan. Banyak sekali kisah dalam Al-Quran. Ibunya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana mengalirkan Musa di atas peti, di atas sungai Nil. Ibunya Nabi Musa tidak suka hal itu, tetapi Allah punya hikmah yang sangat besar. Dengan wallahu ya'lam wa antum la ta'lam, Allah lebih tahu apa hikmah di balik itu, dan sementara kalian tidak tahu. Justru musibah di awal bagi ibunya Nabi Musa itu yang membuat nanti ibunya Nabi Musa bertemu dengan bayinya, digaji merawat anaknya sendiri, hidup di dalam istana, diakui sebagai sebuah keluarga, meninggalkan kehidupan yang mungkin serba terbatas sekarang dalam kemewahan. Mengapa? Awalnya sebuah musibah. Saya yakin hidup ini banyak hal yang kita tidak suka awalnya, saudaraku. Tapi kalau kita bersabar, di balik musibah bisa jadi ada kenikmatan. Pakai rumus ini. Jika ada sesuatu yang kita tidak suka, segera ingat ayat ini. Di balik musibah ada nikmat yang menunggu kita. Jangan berputus asa. Mungkin yang ditolak lamarannya hari ini karena Allah tahu yang kita lamar itu bukan kebaikan ujungnya dalam perjalanan agama kita, perjalanan kehidupan kita, bahkan mungkin perjalanan akhir dari surga atau neraka kita pada akhirnya. Mungkin ada yang terseot-seot pekerjaannya hari ini, belum tentu itu jelek pada ujungnya. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan kebaikan.
yang sakit-sakitan hari ini. Bisa jadi Allah memanggil kita untuk mendekat kepadanya, supaya tangan bisa menengadah ke atas, supaya suasana hati itu tergantung kepada Allah. Dikasih masalah, antara lain penyakit, supaya nikmat air mata yang tidak pernah keluar ketika kita merasa sedih, merasa butuh sama Allah. Nikmat hidup ini, saudaraku, kalau mau bahagia pada akhirnya, coba pakai rumus ini. Bisa jadi musibah, tapi itu ada kenikmatan. Dan ingat, saudaraku, tidak semua kenikmatan yang kita dapat hari ini, pekan ini, bulan ini akan menjadi kenikmatan pada akhirnya. Enggak. Bisa jadi sementara Allah mempersiapkan kita, syarrul lakum itu yang jelek, kalau kita tidak sadar. Ada orang yang tadinya miskin dengan segala keterbatasan, tapi alhamdulillah dia memang dengan pola hidup sederhana seperti itu, ibadahnya lancar, tidak banyak gangguannya, itu akan menjadi baik. Dan alhamdulillah ketika hidup sederhana suami istri masih tenang, tidak ada yang diperebutkan. Tapi ketika sudah meningkat pada kemewahan, syaitan sudah mulai masuk, godaan sudah luar biasa. Justru ini penyebab suami ingin menikah lagi, istri selingkuh lagi, perjalanan rumah tangga semakin berat. Itu apa? Meningkatnya karir, meningkatnya kemewahan. Ribut, konflik pun tidak bisa dibendung. Saudaraku kaum muslimin, kadang sebuah kenikmatan berujung dengan sebuah musibah. Yang sulit mendapatkan pekerjaan, sebelum dapat pekerjaan, dia bisa mengaji, dia bisa berzikir, dia bisa berdoa, dia bisa menjaga salat 5 waktunya. Begitu sibuk dengan dunia kerja, menghadiri taklim susah luar biasa, baca Quran tidak sempat, zikir malah sudah didiskon, tidak ada lagi waktunya, hanya fokus pada satu. Yang awalnya nikmat, sekarang justru seperti ingin rasanya keluar. Ada orang yang mau pensiun dini, ada orang meninggalkan dunia kerjanya. Awalnya dia buru, kejar target supaya dapat pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, ibadah pun terbengkalai. Tidak semua nikmat sebuah kebahagiaan. Ini penting. Saudaraku kaum muslimin, mari kita bisa merasakan di balik musibah ada kenikmatan, dan di balik kenikmatan bisa jadi ada musibah. Mungkin yang hari ini memburu status jabatan sangat tinggi, sampai mengorbankan waktu, korbankan keluarga, korbankan orang lain untuk mendapatkannya. Tapi tahukah kita, justru dengan cara begitu Allah inginkan kita akan menjadi sehina-hinanya. Nanti datang KPK, nanti datang polisi, menangkap dari jabatan yang kita buru lebih awal. Menyesal. Kalau pengen berkata, seandainya aku tahu, biasa-biasa saja itu lebih bagus. Hidup ada musibah, jangan putus asa. Bisa jadi itu nikmat. Dan bisa jadi kenikmatan hari ini jangan langsung bergembira, lupa diri. Tapi mari merasakan. Bisa jadi ini kalau tidak hati-hati, tidak bersyukur, Allah sedang memproses kita ke arah yang jelek. Yakin? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah yang paling tahu, sementara kalian tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.